أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Fa'idan biha qaumun yakulunal jibata faqala man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina yakuluna luhuman nas wa idan fa'idan maka ing dalam nalika uridot alaihin nar fiha iku tetep ing dalam nar fiha iku tetep ing dalam nar kaumun utawi kaum yakulunal jibata kang mangan ya kaum yakuluna kang mangan ya kaum aljibata ing bangke faqala man haula'i ya Jibril faqala maka ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam man haula'i utawi sapa haulai utawi iku man haulai utawi sapa haulai iku iki kaum ya Jibrilu wahai malak Jibril qala haulai alladhina yakuluna luhuman nas qala ngajawab Jibril haulai utawi mengkono kaum alladzina iku wong akeh yakuluna kang pada mangan iyaladina yakuluna kang pada mangan iyaladina luhuman nasi ing piro-piro daginge manusia luhuman nasi ing piro-piro daginge manusia waro'a malikan khozinan nari faidan huwa rajulun abisun yu'raful ghadabu fi wajhihi waro'a lan ningali ya nabi malikan ing malak malik ing malak malik malaikat malik khozinan nari kang ngajaga neraka atau kang jadi kunci juru kunci neraka boleh khozinan nari kang jadi juru kunci neraka faidan huwa rajulun abisun yu'raful ghadabu fi wajhihi faidan maka ikal ro'a malikat wa iya malakul malik iya malak malik rajulun iku kaya wong lanang rajulun iku kaya wong lanang abisun kang cemberut. Tahu cemberut?
abisun kang cemberut kaya tutut, yurapu kang den kaweruhi al-ghadabu apa bendu, yurapu kang den kaweruhi al-ghadabu apa bendu fi wajhihi ing dalem wajahe malak, fi wajhihi ing dalem wajahe malak Malik. Wa bada'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa bada'ahu maka ngawiti ing malak Malik, maka ngawiti ing malak Malik an nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salami kalawan salam. Summa uglikotin narudunahu summa rufi'a ila sidratil muntaha fagosiyatu sahabatun tiha. Summa rufi'a maka kari-kari den punggahaken iya Nabi, maka kari-kari den punggahaken iya Nabi ila sidratil muntaha maring sidratul muntaha. Pagosiyathu maka nutupi ing Nabi, pagosiyathu maka nutupi ing Nabi sahabatun opo mega, piha kullu launin, piha iku tetep ing dalam sahabah, piha iku tetep ing dalam sahabah kullu launin utawi saban-saban warna, utawi saban-saban warna. Pata'akhara Jibrilu, pata'akhara maka mundur atawa ngari, pata'akhara maka narima ngari mundur Jibrilu sapa malak Jibril, Jibrilu sapa malak Jibril. Summa urija bihi sallallahu alaihi wasallam limustawan sumi'a fiha soriful aklami. Summa urija maka kari-kari den punggahaken, maka kari-kari den punggahaken bihi opo kalawan Nabi, bihi opo kalawan Nabi sallallahu alaihi wasallam limustawan kadue mustawan. Sumi'a fihi soriful aklami, sumi'a kang den rungu fihi ing dalem mustawan soriful aklami opo suara gretek atau robah-robahe kalam, opo suara gerake atau robah-robahe piro-piro kalam alat tulis. Wara'a rajulan mugiban fi nuril arsy faqala man hada amalakun kila la, qala anabiyun kila la, qala man huwa kila hada rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bidzikrillahi ta'ala wa qalbuhu mu'allakun bil masajid walam yastasibba liwalidayhi qat. Waro'alan ningali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ing lanang atau ing wong lanang sawiji, rajulan ing wong lanang sawiji mugiban pinuri kang den samaraken fi nuril arsy ing dalem cahaya aras,
fi nuril arsy ing dalem cahayane aras. Faqala maka ngadau ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hada amalakun, man utawi sapa hada iku iki rajul, amalakun anatah malaikat, kila den jawab opo la ora. Qala ngadawuh Nabi, anabiyun anatah nabi, kila den jawab opo la ora. Qala ngadawuh Nabi, man huwa utai sapa huwa iku iki rajul, kila den jawab opo hada rajulun utawi iki rajul, rajulun iku wong lanang, kana kang ana ya rajul, kana kang ana ya rajul, fi dunya ing dalam dunya, fi dunya iku tetep ing dalam dunya, fi dunya iku tetep ing dalam dunya, lisanu hale utawi lisane rajul, lisanu hale utawi lisane rajul, rotbun iku teles, rotbun iku basah, bidzikrillahi ta'ala sebab zikir maring Allah ta'ala. Wa qalbuhu mu'allakun bil masajidi, wa qalbuhu hale utawi atine rajul, wa qalbu hale utawi atine rajul mu'allakun iku kang den cantelaken, bil masajidi kalawan piro-piro masjid, bil masajidi kalawan piro-piro masjid, walam yastasibba liwalidayhi qat, lan ora atau lan durung pernah mesuhi nyaci maki iya rajul liwalidayhi kadue wong tua rorone rajul, qat sama sekali, qat sama sekali. Selanjutnya Nabi dalam perjalanan Mi'rajnya diberikan pengalaman untuk melihat alam neraka. Jadi salah satu pengalaman Nabi di saat melakukan Mi'raj yaitu melihat alam neraka, di mana sudah dijelaskan bahwa neraka merupakan tempatnya siksaan Allah. Disitulah tempatnya ghadabullah, murkanya Allah, marahnya Allah, menyiksanya Allah. Maka yang namanya neraka bisa dikatakan makanul adab atau mahallul adab, tempatnya siksaan. Karena di situ adanya murka Allah, karena di situ adanya siksa Allah. Nah, di saat Nabi diperlihatkan alam neraka dalam perjalanan Mi'rajnya, Nabi melihat pemandangan yang aneh di alam neraka. Nabi melihat pemandangan aneh di neraka yang tidak biasa dilihat, disaksikan oleh Nabi dan dilakukan oleh manusia. Mana? Ro'a qaumun ya'kuluna, di mana Nabi melihat sekelompok manusia. Faidan tiha qaumun, Nabi melihat sekelompok manusia di alam neraka
yang kelakuannya aneh. Apa anehnya? Yakulunal jipata. Kelompok ini di alam neraka makannya bangke. Tahu bangke? Binatang yang mati tanpa melalui sembelihan yang sah menurut syarat, itu namanya bangke. Nah, jadi sekalipun disembelih tetapi tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi aturan syarat, tetap bangke saja walaupun disembelih. Jadi yang namanya bangke itulah hewan yang matinya tidak sesuai dengan aturan syarat atau disembelihnya tidak sesuai dengan aturan syarat. Nah, sekelompok orang ini di alam neraka makannya bangke. Habis datang lagi bangke, habis datang lagi bangke, terus oleh dia disantap. Sehingga Nabi keheranan. Timbul keheranan dari Nabi. Maka Nabi bertanya, "Faqala man haula'i ya Jibril?" Man haulai, siapa gerangan wahai Jibril? Sungguh aneh kelakuannya mereka, makan bangke. Qala haula'il ladina yaquluna luhuman nas. Dijawab oleh Jibril atas pertanyaan baginda Rasul, mereka adalah orang-orang yang waktu di alam dunianya suka makan daging manusia. Kanibal kali ya. Lah iya, bisa dikatakan kiasan itu. Mana kiasannya? Orang yang suka gibah kan diseumpamakan makan bangke saudaranya. Nah, bisa dengan secara nyata, secara langsung. Nah, jadi orang yang waktu di alam dunianya yakuluna luhumunas, yang suka makan daging-daging manusia, maka akan dibalas nanti di nerakanya, tidak hanya disiksa tetapi dia makanannya pun makanan bangke. Menjijikkan tuh kan. Nah, itu salah satu pengalaman Nabi di saat Mi'raj, dikala diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah tentang alam neraka. Masih adakah tuh pengalaman lainnya? Di saat Nabi diperlihatkan alam neraka, waro'a malikan khozinan nari. Dikala Nabi diperlihatkan alam neraka, Nabi melihat malikan, malaikat malik, malakul malik khozinan nari sebagai guru kuncinya, juru kuncinya neraka. Dalam arti satpam neraka, penjaga neraka, itu namanya malakul malik. Nah, di saat Nabi melihat khozinan nari, penjaga neraka, juru kunci neraka yang bernama malakul malik, faidan huwa rajulun abisun, ternyata itu malak malik rajulun, bagaikan seorang laki-laki abisun yang cemberut. Cemberut saja, enggak ada tanda-tanda keramahan, tidak ada tanda-tanda keceriaan, tidak ada tanda-tanda kemurahan. Dia membisu, cemberut, penuh dengan kemarahan. Yuraful godobu. Dari keadaan tersebut, dari pandangan tersebut, bisa dicirikan, bisa ditandai bahwa malak Jibril sedang dalam keadaan murka, marah. Fi wajihi, dalam wajahnya. Nah, di saat Nabi melihat malak Malik sebagai juru kunci neraka yang dalam keadaan cemberut, sehingga bisa diketahui dia dalam keadaan sedang marah, sedang murka,
Nabi memulai mengucapkan salam. Kata Nabi, assalamu alaika ya malak Malik. Nabi memulai salam. Nah, setelah Nabi mengucapkan salam kepada itu malakul Malik, summa ubliqatin nar dunahu. Summa ubliqat, keren. Dikunci, digembok itu neraka. Dunahu karena kedatangan Nabi. Ya mungkin satu penghormatan dari malak Malik sebagai juru kunci neraka dengan kunjungan Nabi ke daerah kekuasaannya sebagai penghormatan dikunci biar Nabi tidak melihat neraka yang mengerikan itu. Nah, summa rupi'a ila sidratil muntaha. Setelah melihat alam neraka, kemudian Nabi dilanjutkan naik ke sidratul muntaha. Sampai ke sidratul muntaha, pagosiatu sahabatun, Nabi tertutupi oleh mega, oleh awan. Piha kullu launin, di mana mega tersebut terdiri daripada bermacam-macam warna. Ada mega merah, ada mega putih, ada mega kuning, ada mega wati. Bermacam-macam. Nah, di saat Nabi tertutup oleh itu mega fata'akhara Jibrilo, malaikat Jibril mundur. Atau malaikat Jibril tertinggal. Tidak ikut malaikat Jibril, tertinggal sampai di situ. Yang kemudian summa ulijabihi li mustawan, Nabi naik lagi ke mustawan. Jadi ada sidratul muntaha, ada mustawan. Itu tingkatan alam. Di mustawan Nabi sumia piha soribul aklam, mendengar geretannya kalam, geretannya pencatat, kayak kamu nulis itu, truk catatan itu. Nah, si kalam yang dipakai bergerak. Nah, gerakannya itu kedengaran oleh Nabi di mustawan. Nah, wara rojulan mugiban binurin asyik. Dan di mustawan Nabi melihat seorang laki-laki yang samar ketutupan oleh cahaya aras. Ternyata ada seorang laki-laki dalam kesamaran karena cahaya aras. Melihat ada penghuni di mustawan yang kelihatannya oleh Nabi merupakan seorang laki-laki, Nabi merasa heran. Sehingga Nabi bertanya, faqala man hada amalakun? Kata Nabi, siapa ini? Apakah ini malaikat? Datang jawaban, kila la, bukan, itu bukan malaikat. Kalau bukan malaikat, qala anabiyun. Dilanjutkan oleh Nabi, apakah Nabi? Kila la, bukan pula. Malaikat bukan, Nabi bukan. Qala man huwa, kata Nabi, lantas siapa itu? Nabi bukan, malaikat bukan. Dijawab, kila hada rojulun, dia adalah seorang laki-laki, kana fid dunya lisanuhu ratbun bidzikrillahi taala, di mana waktu hidup di alam dunianya lidahnya, mulutnya selalu basah karena dzikir kepada Allah. Tuh, dengerin. Jadi seorang laki-laki yang mendapatkan penghormatan tersebut, sehingga ada di mustawan, tertutup oleh cahaya aras, padahal dia bukan seorang malaikat, dia bukan seorang nabi, tetapi manusia biasa. Ternyata itu seorang manusia biasa yang waktu hidup di alam dunianya, mulutnya selalu berzikir kepada Allah.
bukan ngocoprak, ngoceh lagi ngaji. Dengerin oleh kamu. Mulutnya selalu dikir kepada Allah. Mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Bisirri wal alam. Baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Dapat penghormatan dari Allah orang seperti ini. Diangkat derajatnya. Selain dia selalu dikir kepada Allah, wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya selalu merindukan masjid. Hatinya selalu merindukan masjid, sehingga dia tidak pernah alpa sholatnya di masjid, tidak pernah alpa dia sholatnya berjamaah. Tidak hanya di pesantren, di rumah pun demikian toh. Itulah yang dikatakan qalbuhu mu'allakun bil masjid. Hatinya terikat, hatinya selalu merindukan masjid. Dua. Nomor ketiga, walam yastasibba liwalidayhi qat. Waktu hidup di alam dunia dia sama sekali belum pernah mencaci maki kepada kedua orang tuanya. Tuh, dengerin oleh kamu. Sama sekali belum pernah mencaci maki kepada kedua orang tuanya. Apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, apapun perintah orang tuanya selalu dipatuhi dan dituruti. Mau suka mau tidak, mau senang mau enggak. Kalau kata orang tuanya A, orang tuanya B, enggak pernah dia mencaci maki. Dikasih duit segini diterima. Jangankan gede, kecil pun diterima. Tuh. Inilah hebatnya. Nah, maka kalau kamu pengen menjadi seorang laki-laki yang seperti ini, tuh, ikuti. Jangan banyak ngobrol yang gak karuan. Tuh. Ini mah adat. Tuh. Bukan cepat wudu, coba sambil nunggu komat. Bukan nongkrong di depan sana. Nongkrongnya di dalam sini. Sambil pegang Quran, pegang tasbih. Tuh. Ini termasuk rotbun bidzikrillah. Ini menongkrong. Komat baru malah wudu. Apa-apaan itu? Yang demikian itu bukan akhlak santri. Sehingga orang pada mulai sholat, kamu berisik wudu. Bagaimana mau mendapatkan martabat derajat seperti ini? Ayo coba robah. Sudah duduk di kala qomat dikumandangkan, siap, bukan qomat mulai, kamu mulai berangkat ke belakang sana wudu. Itu bukan qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jadi itu. Nah, jadi itu. Hatinya selalu dikir kepada Allah, hatinya selalu merindukan Allah. Kemudian tidak pernah mencaci maki kedua orang tuanya. Kalau kamu pengen mendapatkan derajat seperti laki-laki ini, lakukan 3 hal ini. Jangan banyak ngobrol. Jangan banyak nongkrong di luar. Nongkrongnya di masjid. Hormati kedua orang tua. Patuhi kedua orang tua. Pasti kamu akan mendapatkan kemuliaan. Paro'a robbahu wallahu a'lam.